Barang-barang yang mana serta penting semua negara manusia dan manusia yang agar hadiran mulia dengan suatu saat yang bermanfaat para ulama yang memuliakan yang mengharapkan Allah. Syukur alhamdulillah Allah telah jadikan kita sebagai hamba Allah telah beriman alhamdulillah ala nikmatihi. Jadi segala yang menggunakan Allah SWT. Kalau kehidupan manusia ini kehidupan dikatakan yang sangat berharga bahkan manusia ini dijadikan antara sebagai makhluk yang berkelanjutan panjang perjalanan hidup manusia ini. Dari segala yang bermanfaat jika diciptakan dunia manusia ini Allah Taala dengan segala sesuatu. Sampai kita ini manusia ini diciptakan untuk menjadi khalifah untuk bumi, sekaligus untuk jadi untuk menyembah Allah Taala. Makhluk berzina wal insa itu merupakan dijadikan sekaligus kita sebagai umat yang sangat menyesuaikan ini menjadi naibnya para nabi rasul, menerus daripada misalnya orang berkata dengan sebuah cara, maka jadikan kita sebagai orang beriman keberuntungan yang besar. Maka jadikan kita semua rasul juga ini umat yang katakan umat yang terbaik, yang katakan umat ini memiliki keistimewaan dengan umat terdahulu yang tidak pernah dimiliki oleh umat terdahulu sampai kemudian umat ini disemburi oleh Nabi dan Rasul terdahulu menginginkan habis ini ingin menjadi Nabi akhir zaman bahkan menjadi Nabi Musa ada seorang karena Ulul Azmi sampai kisah-kisah dakwah beliau ini bisa melakukan ingin maka ini daripada permintaan beliau tidak diminta yang beliau minta supaya nama ini atau sejarah perjalanan dakwah ini dikenang oleh umat kita. Banyak Al-Quran yang menceritakan kisah dakwahnya Musa. Bahkan dikatakan berarti dari lahirnya sampai dakwahnya Musa biasa sampai Ibrahim Al-Islam yang sudah minta kepada Allah akhirnya beliau minta supaya disebut-sebut namanya jika dalam surat An-Nasr Ibrahim kenang daripada perjuangannya perjalanannya pada dakwahnya ini. Bahkan ada Nabi Isa ada seorang menyebut nanti yang dikabulkan untuk diturunkan nanti kembali menjadi bukan menjadi Nabi pembawa risalah baru tapi untuk meneruskan perjuangan bersama ini saat dia turun bersama umat ini untuk mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Karena sekali yang menurut itu perkara sehingga dunia ini masih ada karena adanya orang yang beriman. Kalau dunia tidak ada orang beriman, maka dunia beriman karena maka bahkan ada kisahkan ketika ada menciptakan bumi, maka bumi ini orang goyang, maka tanah gunung sudah ini maka malaikat bertanya Allah bagaimana gunung ini malaikat yang paling hebat, paling besar sehingga bumi yang orang ketika kalau tidak ada muatan dipasak gitu yang lagi. Maka ada lagi yang lebih daripada gunung yaitu besi al-hadid. Maka dengan besi ini bisa menghancurkan gunung-gunung sampai di rahat itu ada terowongan di gunung dengan besi sehingga kereta api sedang berjalan. Setelah dikatakan besi apakah lagi ada yang lebih hebat daripada besi ini? Jangan kalau benar ada yaitu api. Maka api ini hebat lagi. Kalau besi baja kayak apa kerasnya hebatnya dibakar dengan sekian ribu derajat mulai hancur. Maka setelah dikatakan yang ada maka mereka punya lagi apakah ada lagi makhluk yang lebih hebat daripada api? Itu ada api apa air. Walaupun api itu bersiram air dihujani dan akan padam sehingga air kekuatan memiliki kekuatan luar biasa bisa menenggelamkan, bisa menghanyutkan. Ke tsunami di Aceh itu rata semua kampung belum rata hancur, hanya masjid yang bisa dalam sekejap mata saja ratusan ribu manusia meninggal dan dihanyutkan oleh tsunami. Itu biasanya. Maka ketika Allah ciptakan air dari mana mereka menyenangi Allah bahkan ada anak tunggal bahkan lebih daripada ini air. Ada yang katanya itu angin. Dan angin ini lebih hebat lagi daripada ini air sehingga kalau di atas itu ada awan itu air itu bawa terbangkan oleh
pohon yang besar itu bisa tumbang dengan pindah angin. Kalau di Jawa itu ada bahasa pernah itu ada bertenggel itu pohon asam yang besar itu di pinggir jalan lintas itu bisa tercabut pindahkan tempat penanganan. Iya, ini. Maka ketika disampaikan ada angin yang berbeda ini luar biasa, mereka tanya ini Allah, maka ada lagi makhluk mulai berbeda angin. Maka ada yaitu orang yang dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, ini lebih hebat dari segalanya. Sehingga makhluk-makhluk yang tadi itu ditundukkan adalah untuk orang-orang beriman yang ada kalimat la ilaha dalam hatinya. Kalau tunjukkan air untuk Nabi Musa alaihissalam, tunjukkan api untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk angin bahkan Nabi Sulaiman benar daratnya angin. Gunung pun dibagi bahkan zaman sahabat ada Sayyidina Ibnu Jabal dikelarin Mu'ad, katakan anak gunung kan belum pernah kita khusus untuk suatu peran dakwah dalam perjalanan nanti ada depannya ada gunung, anak mutar itu jauh dengan dia sudah berkembang ke Allah, maka gunung pun bisa bulat sehingga belum pun lewat daripada di sini. Bahkan ada juga seorang tabi'in bukan sahabat pernah ketika dia masuk Islam dia ditangkap oleh Raja Zolim, maka dibakar. Jadi api itu tunjukkan oleh orang zaman Nabi baca sahabat tapi itu pernah ada seorang tabi'in. Kalau nggak salah namanya bakar al-Qalani, dia ditangkap oleh Raja Zolim, maka mereka dibakar. Jika dibakar enggak terbakar, hanya talinya putus saja. Akhirnya Raja Zolim itu ketakutan, saya terus suruh dilepaskan. Dan dilepaskan, hari itu datang ke Madinah, ini juga dengan Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah sudah wafat. Dan juga dengan sahabat dengan dikatakan berani sahabat Nabi. Ini benar daripada perkara ini luar biasa hebatnya. Jika dikatakan orang yang bersedekah karena iman sebesar biji kurma saja nanti balasannya juga balasan sebesar gunung untuk pahala. Dan amal-amal orang beriman akan dipandang dihargai di sana Allah. Sejarah amal orang beriman dipandang semuanya dihargai Allah, sakitnya, sehatnya, amal baik-baiknya dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tinggi perkara iman inilah kalau telah hantarkan bukan 1000, 2110 oleh Nabi hingga Rasulullah, ini yang pertama di perkara iman. Iman la ilaha illallah. Nabi Nuh itu 950 tahun dakwahkan di Musa alaihissalam sampai baginda Rasulullah tidak kenal siang, tidak kenal malam menyampaikan kalimat la ilaha illallah supaya mendapatkan umat ini bagian yang namanya dengan iman. Sehingga persahabat yang menerima kali ini Allah memberikan dunia. Maka dari segala yang penting perkara yang penting. Maka sekarang pun para ulama kita menuntut ataupun membuat usaha menuntut yaitu latihan iman. Maka ini bisa dakwah ini keluar 40 hari, 4 bulan, 3 hari. Ini adalah latihan untuk memasukkan kalimat dalam hati. Karena Imam Malik rahimahullah mengatakan la yusrikan ahli hadil ummati ila maslaha awal. Jadi umat ini tidak akan kembali menjadi baik, umat ini tidak akan kembali menjadi baik kecuali kebaikan yang ikuti generasi awal itu. Para sahabat ini dicerahkan. Maka Rasul mengatakan kalau kalian ingin ilmu kita tidak denganku atau Sayyidina Ali itu sahabat yang alim sampai kalau ingin ilmu kita ada dengan Sayyidina Ali. Itu pahamnya tentang ini. Tapi kalau kalian ingin iman maka jauh-jauh dari begitu. Dakwakan ini iman. Sehingga sahabat itu belajar iman belajar iman belum belajar Al-Quran. Ta'lamul iman semata Al-Quran, belajar iman belum belajar Al-Quran, sehingga amal Al-Quran ini sudah siap iman. Dan hari ini banyak kita belajar Al-Quran sehingga sudah Al-Quran dapat amal, orang iman belum masuk. Nah inilah para ulama kita meskipun membentuk rombongan ini, inilah pergerakan belajar iman secara bertahap-tahap. Dari 40 hari 4 bulan. Maka inilah usaha perbaikan iman. Sehingga usaha ini dibuat, Allah akan memperbaiki iman yang dia mengamalkan masalah kita akan berarti bahkan memborong pahala itu. Jadi kita belajar, pahalanya pun besar. Hadiah yang umat ini dengan dakwah. Maka saya tanyakan sisa waktu umur kita insya Allah kita lihat 4 bulan sampai 6 bulan tiap tahun. Insya Allah ya. Karena ini dan juga bawa istri-istri kita, jangan kita jangan keluar tapi istri kita bawa. Dikatakan oleh ulama kita kemarin di Lampung tidak sempurna keluarnya 4 bulan sebelum bawa istrinya keluar 40 hari masuk. Yang keluar 40 hari belum sempurna dia keluarnya 4 bulan sebelum bawa istrinya keluar 15 hari masuk.